Damai sejahtera dari Allah Bapa yang melampaui segala akal budi manusia, itulah yang memelihara hati dan pikiranmu di dalam nama Yesus Kristus Tuhan kita. Amin. Saudara-saudara yang kekasih di dalam nama Tuhan Yesus Kristus, firman Tuhan yang ditetapkan buat kita untuk menjadi renungan dan khotbah pada hari Minggu ini adalah yang tertulis dalam surat Paulus kepada Timotius yang pertama, pasal 2 ayat 1 sampai ayat yang ke-7. Saya akan bacakan untuk kita semuanya. Pertama-tama aku menasihatkan, naikkanlah permohonan, doa syafaat, dan ucapan syukur untuk semua orang, untuk raja-raja dan untuk semua pembesar, agar kita dapat hidup tenang dan tenteram dalam segala kesalehan dan kehormatan. Itulah yang baik dan yang berkenan kepada Allah Juru Selamat kita, yang mengkehendaki supaya semua orang diselamatkan dan memperoleh pengetahuan akan kebenaran. Karena Allah itu Esa, dan Esa pula Dia yang menjadi pengantara antara Allah dan manusia, yaitu manusia Kristus Yesus, yang telah menyerahkan dirinya sebagai tebusan bagi semua manusia. Itulah kesaksian pada waktu yang ditentukan. Untuk kesaksian itulah aku telah ditetapkan sebagai pemberita dan rasul. Yang kukatakan ini benar, aku tidak berdusta, dan sebagai pengajar orang-orang bukan Yahudi dalam iman dan kebenaran. Sampai sedemikian jauh pembacaan isi firman Tuhan. Minggu yang lalu, saudara-saudaraku yang kekasih, kita sudah dinasihati oleh firman Tuhan supaya kita terus memperbaharui diri, terus mereformasi diri, sebagaimana yang telah dilakukan oleh Martin Luther, agar gereja yang sudah diperbaharui itu terus memperbaharui diri. Dan inilah yang sebenarnya yang diinginkan Tuhan. Jadi kita tidak boleh hanya menerima saja begitu, tetapi harus ada tindakan dari kita bagaimana kita melakukan pembaharuan yang dimulai dari diri kita sendiri. Orang Kristen sebagai tubuh Kristus yang sudah diperbaharui oleh Tuhan, oleh kasih Tuhan itu, sebagaimana saya katakan tadi, harus terus memperbaharui dirinya sesuai dengan kehendak Allah. Memperbaharui diri bukan hanya slogan, bukan hanya perkataan, tetapi pembaharuan diri itu harus ditunjukkan melalui tindakan, sikap, dan perbuatan-perbuatan nyata. Sebenarnya itu yang diinginkan. Jangan hanya kita mengatakan aku sudah memperbaharui diri, tetapi jika ditanya apa yang sudah kita lakukan, apa yang kita sudah perbuat. Oleh karena itu, melalui firman Tuhan hari ini hendak menasihati kita, apakah yang boleh kita lakukan sebagai wujud dari pembaharuan diri kita itu, yang boleh kita nyatakan dalam tindakan dan perbuatan kita. Itu yang mau disampaikan oleh firman Tuhan. Dan melalui firman Tuhan hari ini saya coba menjelaskan sebagai orang-orang yang sudah diperbaharui dan mau memperbaharui diri, apa yang harus dia lakukan. Yang pertama, mau berdoa syafaat. Saudara-saudara, di dalam gereja kita sering melakukan doa syafaat. Tetapi kita lihatlah dulu, apakah sebenarnya doa syafaat yang kita lakukan itu betul-betul sebagai doa syafaat yang benar. Berdoa syafaat adalah berdoa bukan hanya mengajukan permintaan
dan permohonan. Tetapi berdoa yang disertai dengan perenungan, pergumulan, pembelaan, dan perjuangan terhadap keadaan yang sedang terjadi. Bukan hanya perjuangan terhadap diri kita, tetapi juga perjuangan perenungan terhadap keadaan kemanusiaan yang sedang terjadi di dalam kehidupan kita di sekitar kita. Karena itu berdoa syafaat adalah perlakuan dan tindakan yang kita teladani dari Kristus Yesus. Kalau kita lihat dari kehidupan Tuhan yang kita percayai itu, dia selalu melakukan doa syafaat. Bahkan hingga pada akhir hidupnya dalam perjuangan pelayanannya mau ke salib itu, dia berdoa syafaat di Getsemane, doa syafaat yang diiringi dengan cucuran tetesan dari keringat yang begitu kerasnya, karena dia merenungkan, dia menggumulkan sesuatu yang akan terjadi. Seperti itulah sebenarnya yang dikehendaki oleh Tuhan jika diminta bahwa orang yang sudah diperbaharui itu dan orang yang melakukan pembaharuan dalam dirinya, dia harus tetap berdoa oleh karena pergumulan, karena perenungan, karena situasi yang terjadi di dalam kehidupan yang di sekitarnya, baik terhadap manusia, baik terhadap negara, baik terhadap yang terjadi di sekitarnya, tentang masyarakat. Karena itu kepada siapakah kita harus berdoa syafaat itu? Firman Tuhan hari ini sangat jelas mengatakan berdoa syafaat itu adalah kepada semua orang. Itu yang pertama. Berdoa syafaat bukan hanya kepada diri kita, tetapi dalam ayat 1 dikatakan, naikkanlah permohonan dan doa syafaat dan ucapan syukur untuk semua orang. Berdoa syafaat bagi semua orang ini mempunyai arti untuk semua, tanpa membedakan rasnya, tanpa membedakan agamanya dan sukunya, juga tanpa membedakan golongan dan statusnya, jabatannya, bahkan perlakuannya, apakah dia orang baik atau orang jahat. Semuanya inilah yang dinasihatkan oleh Paulus. Kita harus berdoa syafaat terhadap mereka. Doa syafaat itu adalah untuk semua orang agar Tuhan memberikan keselamatan, memberikan kesejahteraan, memberikan kebaikan, memberikan keadilan dan kedamaian untuk mereka. Jadi kalau kita berdoa hanya untuk kita sendiri, itu artinya itu egois namanya itu. Tetapi berdoa syafaat adalah untuk semua. Tujuannya apa? Supaya menerima damai sejahtera, sukacita dari Tuhan. Memang saudara-saudara tidak mudah untuk melakukan hal ini. Pasti ada pergumulan di dalamnya. Karena dari mereka yang kita doakan itu ada orang yang berbuat yang tidak berkenan di dalam kehidupan kita. Berdoa syafaat harus datang dari ketulusan hati, datang dari cinta kasih karena pengenalan dan kepercayaan kita akan kasih Kristus, kasih Tuhan Yesus yang begitu besar terhadap dunia ini, bahkan terhadap kita. Berdoa syafaat harus membuang kebencian dan dendam. Berdoa syafaat harus selalu berpikir positif, karena Tuhan Yesus telah mengasihi dan menyayangi kita. Inilah yang kita lakukan, berdoa syafaat kepada semua orang. Tetapi yang lain saudara-saudara dari nasihat nasihat Paulus kepada Timotius ini bukan hanya kepada semua orang, ada yang khusus diingatkan oleh Paulus kepada Timotius, yaitu berdoa syafaat kepada penguasa, kepada pemerintah dan pembesar.
Apa artinya ini? Berdoa syafaat dikatakan oleh Paulus dalam ayat 2, yaitu dilakukan bagi raja-raja, bagi penguasa, bagi pemerintah dan pembesar. Kita harus meyakini bahwa mereka-mereka ini yang menjadi pembesar, menjadi pemerintah, menjadi raja itu adalah orang-orang yang Tuhan izinkan, orang-orang yang Tuhan perkenankan untuk memerintah. Mungkin ya, apakah itu yang diizinkan oleh Tuhan atau apakah itu yang diinginkan oleh Tuhan? Ya, masih kita pertanyakan. Tetapi apakah mereka diizinkan oleh Tuhan, diperkenankan oleh Tuhan? Ya, jawabnya iya. Sebab Paulus mengatakan tidak ada pemerintah yang tidak berasal dari Allah. Dan pemerintah-pemerintah yang ada adalah yang ditetapkan oleh Allah. Roma 13 ayat 1. Karena itu tugas dan tanggung jawab kita adalah tidak cukup hanya untuk menuruti perintah dan menuruti aturan-aturan yang sudah dibuat, atau tidak cukup hanya membayar pajak, membayar iuran. Bukan hanya itu, tetapi yang terutama adalah mendoakan mereka agar Tuhan memberikan hikmat untuk mereka supaya dapat memerintah, memimpin secara benar. Inilah gunanya doa syafaat yang kita lakukan terhadap mereka, supaya mereka memimpin secara benar. Firman Tuhan sangat jelas menyatakan dan memerintahkan kepada kita bahwa tugas dan tanggung jawab itu adalah untuk berdoa syafaat agar Tuhan campur tangan. Itulah doa syafaat kita. Itulah doa permohonan kita agar Tuhan campur tangan dan memberikan kekuasaan dan kebijaksanaan dan keseriusan, yaitu dengan sepenuh hati untuk memimpin, dengan tujuan supaya tercipta keadilan, kesejahteraan, sukacita bagi masyarakat, bagi mereka yang dipimpinnya. Dan inilah yang dikatakan dalam ayat 3, agar kita dapat hidup tenang dan tentram dalam segala kesalehan dan kehormatan. Itulah tugas kita. Itulah yang kita tunjukkan jika kita menyatakan saya sudah mendapat pembaharuan, tetapi tugas saya adalah memperbaharui. Salah satu di dalamnya adalah berdoa syafaat kepada semua orang, juga kepada pemerintah, kepada raja-raja. Yang kedua, yang harus kita tunjukkan sebagai buah dari pembaharuan yang sudah kita lakukan melalui diri kita adalah kita mau memberikan hidup kita dan mau berkorban. Sekarang kita mau ditantang ini. Apakah kita hanya menerima saja yang enak-enak? Sekarang dari firman Tuhan, jika kita mengatakan bahwa saya sudah memperbaharui diri saya dan saya juga sudah diperbaharui oleh Tuhan, tetapi jika ditanya, apakah kamu mau memberikan hidupmu, mau memberikan segala kepunyaanmu demi kesejahteraan banyak orang, apakah Anda mau berkorban? Kita lihat saudara-saudara, jika para pahlawan dalam perjuangan untuk memperjuangkan kemerdekaan mau memberikan nyawanya, maka setiap orang percaya dan setiap warga yang baik kita harus berbuat lebih dari itu. Jangan menjadi warga negara yang pasif, bahkan hanya sebagai penonton, tetapi kita harus meneladani perbuatan yang dilakukan oleh Tuhan Yesus. Apa itu? Dia datang ditinggalkan segala kemuliaannya, datang menjadi manusia dan memberikan dirinya sampai di kayu salib demi tebusan banyak orang. Kalau kita mengatakan bahwa itulah yang kita percayai dan itulah yang kita ikuti, maka kita mau menyerahkan diri kita sebagaimana dikatakan dalam ayat 6 itu, bahwa Yesus yang kita percayai itu menyerahkan dirinya sebagai tebusan
bagi semua manusia. Tidak ditanya di sana apakah juga tebusan untuk yang beragama yang lain. Apakah hanya orang yang percaya? Jika Yesus mengatakan ini juga saya selamatkan, ini juga saya tebus, kita tidak mampu untuk melawan itu. Jadi apakah itu kita lakukan sebagai wujud dari pembaharuan diri kita yang sudah kita lakukan itu, menyerahkan segala pemikiran yang terbaik kepada semua orang supaya mereka juga menjadi selamat. Berkorban bukanlah sebagai pencitraan demi kepentingan pribadi atau demi kepentingan kelompok. Bahkan juga berkorban bukan juga untuk mencapai kekuasaan, jabatan, atau untuk memerintah dan melakukan kehendak, bukan itu. Tetapi berkorban, memberikan hidup adalah demi kesejahteraan, kedamaian, dan sukacita untuk semua orang, bahkan sukacita untuk semua manusia. Itulah yang kedua sebagai wujud dari pembaharuan diri kita. Pertama tadi mau berdoa syafaat, yang kedua mau memberikan hidupnya, mau berkorban, mau berbuat yang terbaik, bahkan menyerahkan apa yang ada padanya demi keselamatan, demi kebaikan banyak orang. Dan yang ketiga yang kita lihat dari firman Tuhan adalah kita mau menyatakan yang benar. Selain melakukan doa syafaat, selain dari memberikan hidup untuk berkorban dan memberikan hidup kita untuk berkorban, memberikan yang terbaik, maka tugas tanggung jawab kita yang sangat penting juga adalah menyampaikan yang benar, menyampaikan suara nabiah, memberikan saran dan kritik di dalam kasih. Menyampaikan yang benar bukan juga harus dengan melakukan demonstrasi, bukan juga melakukan pengrusakan fasilitas umum, bukan juga mau memaksakan kehendak untuk menggoyangkan, menggantikan dan menurunkan pemerintah. Bukan itu, saudara-saudara. Tindakan menyatakan yang benar adalah tindakan yang menjauhkan diri kita menjadi memprovokasi orang lain, menjauhi diri kita menjadi provokator yang mempengaruhi orang lain untuk melawan pemerintah yang sah melalui berita-berita bohong, berita-berita hoax. Tetapi tugas kita adalah menyampaikan suara nabiah, menyampaikan kebenaran dari firman Tuhan, menyampaikan suara Tuhan, memberikan kritik dan saran dalam kasih untuk menolong dan membantu pemerintah, raja-raja, penguasa dan pembesar untuk menegakkan keadilan dan kesejahteraan dan sukacita semua warga negara dan semua masyarakat di tengah-tengah kehidupan kita. Inilah tugas kita. Berarti orang yang sudah memperbaharui, mengatakan dia sudah memperbaharui dirinya. 3 hal. Dia mau berdoa syafaat. Kedua, dia mau rela untuk berkorban. Dan yang ketiga, dia mau menyatakan yang benar. Dengan demikian saudara-saudara, dengan memegang teguh akan firman Tuhan dan jiwa reformasi, maka gereja, maka kita sebagai pengikut Kristus untuk menyatakan politik yang benar yang kita pegang di mana kita berada, kita harus menjadi terang, menjadi garam dan saluran berkat demi kemuliaan nama Tuhan, demi kesejahteraan dan sukacita bagi masyarakat, bangsa dan negara kita. Inilah yang mau dinyatakan oleh firman Tuhan. Biarlah kita tetap memperbaharui diri dan kita wujudkan dalam tindakan-tindakan yang nyata dalam kehidupan kita. Amin. Kita berdoa.
Terima kasih Tuhan atas firman-Mu yang sudah kami dengarkan. Kalau minggu yang lalu Tuhan menyapa kami supaya ada reformasi di dalam kehidupan kami, firman Tuhan hari ini mau menyatakan kepada kami bahwa orang yang sudah mendapat dan memperoleh pembaharuan, dia juga harus menyatakan, mewujudkan dalam kehidupannya pembaharuan itu melalui tindakan. Dan itulah yang Tuhan kehendaki, supaya kami mau berdoa syafaat kepada semua orang, berdoa syafaat kepada pemerintah dan penguasa-penguasa kami, supaya mereka bertindak adil dan mensejahterakan kehidupan dari warga negara, warga masyarakat yang mereka pimpin. Tetapi bukan hanya itu. Sebagai orang-orang yang menyatakan pembaharuan di dalam kehidupannya, dia harus juga mau rela berkorban, mau menyerahkan diri untuk tebusan, bahkan untuk mensejahterakan orang lain juga. Banyak orang yang hanya mau menerima saja yang enaknya. Tetapi kami sebagai orang percaya kepada Tuhan, meneladani dari kehidupan Yesus, kami juga harus mau menyerahkan seluruh hidup kami, pemikiran kami adalah demi kebaikan, demi tebusan, demi keselamatan, kesejahteraan banyak orang. Dalam rangka itu Tuhan, sebagai warga negara yang baik juga, sebagai orang yang sudah memperbaharui dirinya, harus dia berani menyatakan yang benar. Karena tugas dan tanggung jawab kami sebagai orang Kristen adalah menyuarakan suara nabiah yang didasarkan kepada firman Tuhan, didasarkan kepada kasih. Bukan untuk menggoyangkan pemerintah, bukan untuk merusak segala sesuatu yang baik, bukan juga untuk mau mewujudkan kehendak kami, tetapi adalah demi ketentraman, demi keselamatan, demi kesejahteraan di tengah-tengah lingkungan dan kehidupan kami. Kuatkan kami Tuhan, dan berikan Roh-Mu yang kudus kepada pemerintah kami, supaya mereka juga melaksanakan tugas dan tanggung jawabnya, bukan hanya kepentingan mereka, tetapi biarlah mereka memberikan yang terbaik dan memperjuangkan kesejahteraan, keadilan untuk kedamaian di tengah-tengah bangsa ini. Terima kasih Tuhan. Terima kasih atas firman-Mu. Termulialah Engkau Tuhan di dalam kehidupan kami. Dalam nama Yesus Kristus kami berdoa dan mengucap syukur. Amin. Kita